warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abiola Luki Audiani dari S1 Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah Semarang. Tugas ini untuk melindungi mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur klorida persepsi menurut Al-Quran. Nah, bumi tempat kita tinggal sekarang ini adalah 70% isinya terdiri dari air, tetapi 70% dari volume air di bumi ini, yaitu 97,5% merupakan air asin dan 2,5% adalah air tawar yang dapat dikonsumsi manusia. Dan jumlah air tawar di bumi ini kebanyakan masih membentuk lapisan es di kutub. Nah, sebelum kita lanjut ke materi sebelumnya, kita simak video berikut ini. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا mahjura. Allah berfirman, dan Dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang tawar dan segar dan yang lain sangat asin dan pahit. Dan Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Quran Surah Al-Furqan ayat 53. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Allah Maha Kuasa atas setiap sesuatu. Kehendaknya lah segala sesuatu yang terjadi di bumi ini, yang menjadi bukti bahwa kasih sayang kepada hamba-hambanya. Pada ayat tersebut, Allah berfirman bahwa Dia menciptakan air di bumi ini dalam rasa yang berlainan. Kedua rasa tersebut identik pada dua perairan, yaitu perairan darat dan juga laut. Kalau boleh seorang manusia bertanya, mengapa Allah menciptakan laut itu asin dan pahit? Apa jawabannya? Wallahu alam. Allah yang Maha Tahu, Dialah yang mengilhamkan kepada manusia pengetahuan yang ada di alam semesta. Tak sedikit pun jawaban bisa diberikan kepada manusia mengenai adanya air laut yang berasa asin dan pahit ini. Yang sedikit itu adalah bahwa apa jadinya jika air laut diciptakan berasa manis sebagai wujud adanya senyawa gula di dalamnya. Gula di laut akan mengundang bakteri pengurai, bakteri pembusuk, atau semacamnya. Dan jika itu terjadi, rusaklah dunia. Lautan lebih luas daripada daratan. Jika di mana-mana ada pembusukan dan perusakan, apa jadinya dunia ini? Allah menciptakan laut itu asin atau garam bisa mengawetkan ikan, mengawetkan makanan yang asin lebih awet daripada makanan yang manis. Air garam atau air laut yang asin lebih bisa mengawetkan daripada jika air laut itu manis. Salah satu kemahamurahan Allah SWT ada pada persenyawaan garam yang terjadi di laut. Garam dapur NaCl atau garam-garam dengan rumus kimia yang lain terbentuk karena zat-zat penyusunnya yang sangat reaktif. Zat-zat yang sangat reaktif ini akan sangat berbahaya jika dibiarkan dalam bentuk tunggal di lautan, bisa merusak isi dunia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kemahamurahannya, jika kemudian zat reaktif ini disenyawakan dengan zat reaktif yang lain, yaitu pada garam dapur. NaCl atau garam dapur ini berasal dari air laut yang diuapkan. NaCl aman untuk dikonsumsi, namun garam dapur ini terdiri dari dua unsur yang sangat reaktif. Na2 atau natrium dari NaCl adalah logam kuat yang memiliki sifat basa yang kuat, yang bisa merusak kayu, kertas, dan badan manusia. Sedangkan Cl2 atau klor dalam keadaan biasa di alam bebas berwujud gas. Unsur ini bisa membunuh manusia jika paru-paru manusia menghirupnya, bisa meracuni darah dan membuat manusia meninggal. Dengan segala kemahamurahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, unsur-unsur reaktif ini membentuk satu senyawa, yaitu NaCl atau natrium klorida yang kita kenal dengan garam dapur. Senyawa klorida merupakan senyawa umum yang terdapat pada perairan alami. Senyawa ini mengalami proses disosiasi dalam air membentuk ion-ionnya. Ion klorida pada tingkat sedang relatif mempunyai pengaruh kecil terhadap sifat-sifat kimia dan biologi perairan.
Kation dari garam-garam klorida dalam air terdapat dalam keadaan mudah larut, dan ion klorida secara umum tidak membentuk senyawa kompleks yang kuat dengan ion-ion logam. Ion ini juga tidak dapat dioksidasi dalam keadaan normal dan tidak bersifat toksik. Tetapi kelebihan garam-garam klorida ini dapat menyebabkan penurunan kualitas air yang disebabkan oleh tingginya salinitas. Ion klorida adalah anion yang dominan di perairan lautan. Sekitar 3/4 dari klorin atau Cl2 yang terdapat di bumi berada dalam bentuk larutan. Unsur klor dalam air terdapat dalam bentuk ion klorida Cl-. Ion klorida adalah salah satu anion anorganik utama yang ditemukan di perairan alami dalam jumlah lebih banyak dari anion halogen lainnya. Klorida biasanya terdapat dalam bentuk senyawa natrium klorida, kalium klorida, dan kalsium klorida. Selain dalam bentuk larutan, klorida dalam bentuk padatan ditemukan pada batuan mineral sodalit. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.